Bab 816. Meskipun pikiran Xiao Yun telah menerima beberapa kerusakan, tidak ada luka luar yang jelas di tubuhnya. Setelah napasnya secara bertahap mengatur dirinya sendiri, Yun Ce menghela napas lega saat dia melepaskan tangannya dari pelipisnya. Pada saat ini, lampu merah menyala di depannya saat sosok Jasmine yang indah muncul di depannya seperti roh. "Kamu kembali begitu cepat," kata Yun Ce kaget saat dia berdiri. Jasmine mengatakan dia ingin tinggal di Supreme Ocean Palace selama 1 hari penuh lagi, jadi dia berpikir bahwa itu masih akan cukup lama sebelum dia kembali. "Kita bisa pergi sekarang," kata Jasmine dengan ekspresi acuh tak acuh. "Sekarang?" Pikiran Yun Ce terguncang saat dia buru-buru bertanya, "Jadi maksudmu kamu telah menemukan apa yang melepaskan energi iblis itu di kedalaman sarang iblis pembantaian bulan?" "Aku memang mengetahuinya tapi lebih baik jika kamu tidak tahu," kata Jasmine sambil memalingkan wajahnya yang mungil ke samping. Mengingat ekspresi dan nada suara Jasmine saat ini, Yun Ce tahu bahwa Jasmine tidak akan memberikan detail tentang apa yang terjadi tidak peduli seberapa banyak dia mengganggunya, jadi mengejar masalah ini lebih jauh hanya akan membuang-buang nafas. "Kebenaran di balik perselingkuhan ini melibatkan hal-hal yang jauh di luar pemahaman Anda," Jasmine berkata sambil menatapnya dengan lembut, "Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku katakan padamu atau orang lain. Itu adalah sesuatu yang hanya aku yang tahu." "Ini sangat serius," gumam Yun Ce saat tatapannya menjadi kosong untuk beberapa saat. "Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu," kata Jasmine dengan alis cekung. "Apakah kamu tidak menemukan bahwa ada sesuatu yang ekstra di dalam nadimu yang dalam?" "Aku memperhatikannya," Yun Ce berkata saat ekspresinya menegang. "Tadi malam, aku menemukannya ketika aku sedang menyembuhkan lukaku." "Hanya apa hal itu? Mengapa itu menyatu dengan Profound Vein-ku?" "Kemarin, Yun Ce telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh penguasa iblis pembantaian bulan. Setelah perbuatan itu, semua energinya yang dalam telah habis, dia telah terluka parah di sekujur tubuhnya dan panca inderanya menjadi sangat lemah. Jadi meskipun dia memperhatikan bahwa penguasa iblis pembantaian bulan melakukan sesuatu pada tubuhnya sebelum dia meninggal, dia tidak jelas tentang apa yang telah dilakukan penguasa iblis pembantaian bulan. Setelah itu, dia pingsan sampai mati. Tadi malam, ketika dia menyembuhkan lukanya sendiri, dia tiba-tiba menemukan, dengan heran, bahwa ada bola bundar yang dibungkus oleh lampu merah yang terletak di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Yun Ce sangat akrab dengan lampu merah itu karena itu adalah kekuatan Jasmine. Kekuatan Jasmine sangat tirani, itu benar-benar menyegel objek yang dikelilinginya dan tidak ada seutas energi pun yang bocor. Namun, apa yang paling membuatnya bingung dan terkejut adalah bahwa meskipun benda ini ada di nadinya yang dalam, dia masih tidak merasa sedikit pun aneh. Jika dia tidak memeriksa Profound Veins-nya ketika dia menyembuhkan dirinya sendiri, dia bahkan tidak akan menemukan keberadaannya. Seolah-olah itu telah sepenuhnya menyatu dengan Profound Veins-nya, membentuk pernikahan yang sempurna dengan Evil Veins Profound Veins miliknya. "Orb asal iblis," kata Jasmine dengan nada yang agak serius. "Orb asal iblis." Ketika iblis dari ras iblis primordial pertama kali hamil di dalam rahim ibu mereka, mereka memulai sebagai orb asal iblis. Setelah itu, orb asal iblis akan mulai membentuk tubuh iblis, jiwa iblis, dan energi asal dewa iblis. Jasmine berjalan di depan Yun Ce dan menunjuk ke area jantungnya, memeriksa apakah ada perubahan yang terjadi pada orb asal iblis yang telah dia tutupi. Dengan kata lain, orb asal iblis adalah sumber dari kehidupan, jiwa dan roh iblis, kekuatan. Itu juga mengapa itu disebut bola asal iblis sejak awal. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, kedengarannya sangat mirip dengan Profound Core dari Profound Beast, kata Yun Ce dengan suara ragu. "Kamu bisa memilih untuk memahaminya seperti itu," kata Jasmine sambil menjauhkan tangannya dari dada Yun Ce, wajahnya muram dan serius. "Mengapa penguasa iblis pembantaian bulan ingin memasukkan bola asal iblisnya ke dalam Profound Vein-ku? Mungkinkah dia berpikir untuk menggunakan kekuatan bola asal iblis untuk menghancurkan Profound Vein-ku? Juga, Profound Vein secara alami menolak semua energi asing dan itu bahkan lebih berlaku untuk benda asing. Terlebih lagi ini adalah vena mendalam dewa sesat yang sedang kita bicarakan, tetapi perasaan yang diberikan orb asal iblis kepada saya adalah bahwa ia telah bergabung dengan Profound Vein saya dan saya tidak dapat merasakan perlawanan dari Profound Vein saya terhadapnya. Ada apa dengan itu?" Setelah Moonslaughter Devil Sovereign mengeluarkan orb asal iblisnya, dia dengan cepat menyerah pada kematian. Jika tidak, dia masih bisa berjuang untuk beberapa saat lagi. Lebih jauh lagi, ketika Yun Ce mengingat kata-kata yang dia katakan ketika dia melemparkan bola asal iblisnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat hawa dingin menjalari tubuhnya. Manusia yang menyedihkan, yang juga mewarisi kekuatan dewa jahat,
raja ini akan mengorbankan bola iblisnya untuk menyerahkanmu ke alam kutukan yang abadi. Yunce, kamu benar. Seharusnya tidak mudah bagi orb asal iblis untuk bergabung dengan vena mendalam dewa jahatmu. Saya menduga itu karena tingkat kekuatan Anda yang terlalu rendah ditambah dengan kondisi Anda yang melemah karena cedera parah Anda. Kedua hal itu digabungkan mungkin membuat Anda terlalu lemah untuk melawan, jadi Profound Vein Anda tidak dapat mencegah bola asal iblis bergabung secara paksa dengan mereka. Jasmine tidak terdengar sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri. Meskipun Yunce lemah, ini adalah vena mendalam dewa jahat yang mereka bicarakan di sini. Itu adalah sesuatu yang berada pada level yang sama dengan orb asal iblis bahkan kemudian, karena seberapa kuat Evil God itu, level Evil God Profound Veins seharusnya melebihi level orb asal iblis Moonslaughter Devil Sovereign bagaimanapun. Mereka seharusnya tidak begitu mudah diserang dan setidaknya harus menunjukkan beberapa tanda perlawanan. Terutama karena, sebagai Profound Vein dari dewa, mereka seharusnya memiliki penolakan yang sangat kuat terhadap segala sesuatu yang iblis. Tapi selain ini, dia tidak bisa memikirkan penjelasan apapun. Adapun tujuan di balik tindakan Moonslaughter Devil Sovereign, taruhan terbaik saya adalah dia ingin menggunakan energi iblis yang akan dilepaskan oleh orb asal iblis untuk secara bertahap mengikis Anda dari dalam. Juga, karena itu menyatu dengan Profound Vein-mu, bahkan jika ada cara untuk menghilangkannya, itu pasti akan memberikan kerusakan parah pada Profound Vein-mu juga. Jika Anda membiarkannya tetap ada, meskipun itu akan menjadi energi mendalam yang akan dilepaskan oleh pembuluh darah Anda sendiri, Anda masih tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi mendalam kegelapan. Jadi ini hanya akan berakhir dengan Anda didera rasa sakit sampai Anda menemui akhir yang mengerikan. Ini juga hanya tebakan Jasmine. Tetapi pada akhirnya, dia bukan iblis dan dia belum pernah melihat iblis sejati selain penguasa iblis pembantaian bulan. Jadi pemahamannya tentang orb asal iblis hanya berasal dari ingatan dewa bintang yang dia warisi dan sebagai hasilnya, dia hanya memiliki pemahaman yang paling dangkal tentang itu. Jadi, artinya tidak ada cara untuk menghilangkannya. Jasmine merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab dengan lembut, pemahamanku tentang orb asal iblis tidak lebih baik dari milikmu. Terlebih lagi, itu sudah menyatu dengan Profound Vein-mu, jadi aku tidak berani melakukan gerakan gegabah. Lebih jauh lagi, dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin aku bisa menyingkirkan orb asal iblis sejati. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa kekuatan orb asal iblis ini hampir sepenuhnya layu, jadi saya dapat dengan mudah menyegelnya dengan kekuatan saya, menyebabkannya tidak dapat melepaskan energi iblis gelap. Tapi segel saya akan bertahan paling lama 2 hingga 3 bulan, setelah itu saya harus menyegelnya lagi. Ah, kalau begitu tidak apa-apa, bukan? Kata-kata Jasmine tidak hanya tidak menyebabkan Yunce menjadi cemas, itu sebenarnya sedikit menenangkannya, itu berarti aku harus mengandalkan kekuatanmu untuk menyegel kembali orb asal iblis ini setiap 2 hingga 3 bulan. Jasmine memutar matanya ke arahnya saat dia berbicara dengan marah, sebuah benda yang dapat mengambil nyawamu kapan saja telah terkubur di dalam tubuhmu, namun kamu masih bisa menertawakannya. Jadi bagaimana jika ada? Selama Jasmine ada, mengapa saya harus khawatir? Yunce menatap gadis di depannya saat dia tersenyum riang, sekarang aku memikirkannya, 7 tahun yang lalu, kamu telah diserang oleh racun iblis, jadi kamu terpaksa meninggalkan tubuhmu dan kamu harus mengandalkannya, saya untuk bertahan hidup sebagai tubuh roh. Saat ini, racun iblis Anda telah sepenuhnya dibersihkan dan Anda telah mereformasi tubuh Anda, jadi Anda tidak perlu lagi bergantung pada saya. Tapi sekarang giliranku untuk mengandalkanmu untuk kelangsungan hidupku. Jasmine. Yunce mencondongkan tubuh ke depan saat dia mencoba menggambarkan penampilan yang menyedihkan. Selama 7 tahun terakhir, aku tidak pernah meninggalkanmu atau menyerah padamu. Saat ini, saya telah dirugikan oleh orb asal iblis dari penguasa iblis pembantaian bulan itu, jadi jika Anda tidak merawat saya akan mati hanya dalam beberapa bulan, Anda pasti tidak akan meninggalkan saya dan pergi, aku di belakang, kan? Huff. Lengan halus dan lembut Jasmine melesat di depannya saat dia mengendus penghinaan yang ekstrim. Tetapi setelah itu dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, bagaimana Anda akan berurusan dengan Xuanyuan Wentian dan yang lainnya. Xuanyuan Wentian adalah pria yang sangat berbahaya. Dia juga secara tidak langsung menyebabkan kematian kakekku dan hampir membunuh orang tuaku juga, jadi aku pasti tidak akan melepaskannya. Alis Yunce tenggelam, putranya, Xuanyuan Wendao, juga orang yang membunuh Xiao Ying, kepala arsitek di balik tragedi keluarga Xiao. Jadi akan datang suatu hari ketika aku secara pribadi melumpuhkannya dan menyerahkannya kepada kakek dan Xiao Yun untuk dihadapi. Sun Moon Divine Hall juga termasuk di antara mereka yang mengejar orang tuaku bertahun-tahun yang lalu, hampir menyebabkan kami kehilangan nyawa.
Jadi saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi juga. Nada bicara Yun Che menjadi lebih lembut setelah itu, adapun suaka Raja Absolut dan Istana Laut Tertinggi, meskipun Huang Jiwuyu dan Ku Fengyi memang mendapatkan cemoohan saya, itu tidak sampai pada tingkat di mana saya tidak bisa melepaskannya. Selain itu, Yuanba juga terlibat, saya pikir Anda telah memberi mereka pelajaran hari ini atas nama saya. Perlakukan mereka sesukamu. Jasmine berkata dengan cara yang tampaknya tidak peduli dan acuh tak acuh, satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah ketika kamu akan dapat membunuh mereka menggunakan kekuatanmu sendiri. Anda harus tahu mengapa saya menyelamatkan hidup mereka hari ini. Yun Che mengangkat tangan ke rahangnya saat dia berpikir, Jasmine, kamu terus mendesakku untuk menjadi lebih kuat di masa lalu karena tingkat kekuatanku mempengaruhi apakah kamu dapat menyusun kembali tubuhmu atau tidak. Tapi sekarang, sepertinya kamu masih sangat ingin melihatku menjadi lebih kuat. Itu karena kamu adalah muridku. Jasmine berteriak dengan keras, dalam hidupku, aku hanya akan menjadikanmu sebagai muridku. Jadi jika muridku bahkan tidak bisa mengalahkan sekelompok sampah Sovereign Profound Realm, maka martabat apa yang akan aku tinggalkan, Huff. Suara Jasmine berhenti tiba-tiba dan dia hanya mengikutinya dengan mengendus dingin. Sovereign Profound Realm, sampah. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya di benua langit yang mendalam bahkan tidak berani bermimpi mencapai alam mendalam yang berdaulat, tetapi di mata Jasmine, orang-orang yang telah mencapai tingkat kekuatan ini adalah sampah belaka. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yun Che berkata sambil menarik napas dalam-dalam, sejak kakek meninggalkan dunia ini, aku bersumpah di depan mayatnya bahwa aku secara pribadi akan membalas dendam atas namanya. Hanya demi membalas dendam atas nama kakek, saya pasti akan mengeksekusi Suan Yuan Wentian sendiri. Selanjutnya, jika saya ingin mengeksekusi Suan Yuan Wentian, saya tidak hanya perlu mengalahkannya sendirian, saya juga harus menghadapi seluruh wilayah pedang surgawi yang perkasa. Bagus. Jasmine berkata sambil perlahan menganggukkan kepalanya, kalau begitu aku akan memberimu 24 tahun. Dalam 24 tahun, Anda perlu mencapai kekuatan yang cukup untuk membunuh Suan Yuan Wentian dan meratakan semua wilayah pedang surgawi yang perkasa. 24 tahun. Mengapa harus 24 tahun? Yun Che bertanya dengan suara yang agak heran. Karena bunga udambara Netherworld di dalam sarang iblis pembantaian bulan akan mekar lagi 24 tahun dari sekarang. Jasmine berkata dengan suara tenang, pada saat itu, saya sendiri yang akan mencabutnya sendiri dan kemudian tubuh dan jiwa saya akan dapat mencapai keselarasan yang sempurna. Setelah itu, aku akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempatku berada. Jika Anda masih tidak memiliki kekuatan yang cukup pada saat itu, satu-satunya pilihan Anda adalah mati di tangan Suan Yuan Wentian atau Ye Meixi. Selain itu, mungkin perlu waktu 24 tahun bagiku untuk mencari tahu bagaimana cara melepaskanmu dari momok orb asal iblis. Setelah dia mengatakan semua ini, Jasmine secara tidak sadar telah berpaling dari Yun Che, sehingga dia tidak akan melihat emosi yang sangat kompleks yang berkelap-kelip di kedalaman matanya yang berbintang. Meskipun punggungnya menghadap Yun Che, dia masih bisa dengan jelas merasakan emosi gelisah yang tidak bisa dia kendalikan. Bagus. Waktu yang berharga 24 tahun, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Yun Che sambil menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Meskipun dia sangat pandai menyembunyikan perasaannya, pada saat ini, Yun Che tidak bisa menghentikan kegembiraannya untuk meresap ke dalam setiap kata dan tindakannya. Setelah Jasmine berhasil menyusun kembali tubuhnya, hal yang paling dia takuti adalah kepergiannya. Di masa lalu, dia telah menyebutkan lebih dari sekali bahwa saat dia menyingkirkan racun iblis dan membentuk kembali tubuhnya adalah saat dia akan pergi. Dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi untuk selamanya dan bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena dia adalah seseorang yang sama sekali bukan milik dunia ini. Tapi sekarang, Jasmine secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa dia akan bersamanya setidaknya selama 24 tahun lagi. Dalam menghadapi peristiwa yang menggembirakan ini, bahkan orb asal iblis, yang bersarang di tubuhnya dan dapat merampas nyawanya kapan saja, tampak sama sekali tidak penting. Yah, saya harap itu masalahnya, kata Jasmine saat dia mengambil sikap seorang ahli tua dan melakukan dirinya sendiri dengan sikap percaya diri seorang master. Kembalilah dengan Xiao Yun ke Floating Cloud City terlebih dahulu. Mulai hari ini hingga saat Anda merayakan upacara pertunangan Anda, Huff, dengan Feng Shuier, fokuslah untuk memulihkan kesehatan dan kekuatan Anda sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu bermalas-malasan bahkan setengah hari. Aku akan segera menelepon Shuier dan Yuanba. Yun Che berkata dengan penuh semangat saat dia bergegas keluar. Saat suara pintu dibanting menutup terdengar di belakangnya, Jasmine berbalik dan melihat ke pintu yang menghalangi sosok Yun Che yang pergi dari pandangannya.
Keangkuhan dingin di matanya perlahan memudar dan apa yang menggantikannya adalah kabut buram. Hanya apa aku? Yun Che membawa serta Xia Yuanba, Feng Shuer dan Xiao Yun yang masih tidak sadarkan diri bersamanya saat dia menggunakan Primordial Profound Arc untuk melakukan perjalanan dari Supreme Ocean Palace kembali ke Floating Cloud City. Sejak Xiao Yun menghilang, suasana di seluruh keluarga Xiao menjadi ketakutan dan kecemasan. Nomor 7 di bawah langit akan menghabiskan hari-hari dengan menangis. Dia tidak bisa tidur atau beristirahat dalam kondisi ini dan dia mendekati titik ambruk. Dia membawa nomor 1 di bawah surga bersamanya saat mereka memulai pengejaran angsa liar tanpa istirahat atau istirahat. Tapi setelah mereka menerima berita dari Frozen Cloud Asgard, mereka semua berkumpul di halaman kecil Xiaolai setelah tengah hari. Mereka menunggu dengan sabar di sana saat mereka berada di antara kecemasan dan harapan. Begitu Yun Che muncul, Xiao Lingqi, nomor 7 di bawah langit dan nomor 1 di bawah langit bergegas ke arahnya. Begitu nomor 7 di bawah langit melihat Xiao Yun, yang telah diseret Yun Che bersamanya, dia berteriak gembira saat dia terhuyung-huyung ke dalam pelukannya. Setelah itu, dia mulai meratap tak terkendali dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. "Che kecil, apakah Xiao Yun?" Xiao Lingqi bertanya dengan suara yang sangat cemas dan tegang. "Jangan khawatir, dia baik-baik saja." Yun Che berkata dengan senyum tipis. "Kakak ketujuh, aku menyerahkan Xiao Yun kembali padamu sekarang. Selama beberapa hari ke depan, pikirannya akan sangat lelah dan dia perlu tidur selama 14 hingga 16 jam setiap hari. Selain itu, dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun di kepalanya dan setelah 8 hingga 10 hari, dia akan menjadi seperti baru. Jadi kamu bisa berhenti khawatir sekarang," kata Yun Che dengan ekspresi santai di wajahnya. Jika seorang dokter jenius seperti Yun Che mengatakan bahwa tidak akan ada masalah, maka pasti tidak akan ada masalah. Nomor 7 di bawah langit menangis dan tersenyum dengan sukacita dan emosi saat dia mencoba yang terbaik untuk menghapus air mata dari wajahnya. "Kakak Yun, terima kasih. Kami sekali lagi, Xiao Yun dan aku adalah saudara. Menyelamatkannya adalah hal yang wajar, jadi untuk apa aku berterima kasih?" Yun Che berkata sambil tersenyum, "Sekarang, mengapa kamu tidak bergegas dan membawa kakak Yun tersayang kembali ke kamarmu? Oh, benar, jangan lupa untuk memberitahu kakek juga, dia pasti khawatir sakit." MN. Nomor 7 di bawah 7 menjawab dengan keras sebelum dia mengangkat Xiao Yun dan berlari pergi. "Saudara Yun, apa yang sebenarnya terjadi?" Nomor 1 di bawah langit berbicara dengan suara rendah dan serius saat dia berjalan ke sisi Yun Che. Kecemasan dan tekanan yang menumpuk di dalam dirinya selama beberapa hari terakhir telah membuatnya merasa sangat marah dan marah. "Itu semua karena kelalaianku," Yun Che berkata dengan desahan rendah. "Saya pikir saya tidak meninggalkan celah tetapi saya tidak akan pernah berpikir, saya terlalu meremehkan 4 tempat suci. Lagi pula itu mereka," seru nomor 1 di bawah langit sambil menggertakkan giginya dengan marah. "Tapi kamu tidak perlu khawatir, semuanya sudah diselesaikan sekarang. Bahkan jika Anda terus tinggal, tidak akan ada bahaya. Setelah Xiao Yun bangun, aku akan memberitahu kalian semua apa yang sebenarnya terjadi." Bab 817. Xiao Yun terbangun di malam mereka kembali ke Floating Cloud City. Selain itu, kondisi mentalnya tampaknya relatif baik-baik saja, jadi kekhawatiran Xiaolai dan nomor 7 di bawah langit menjadi lega. Yun Che menceritakan penderitaan di balik penculikan Xiao Yun dan semua kejadian yang terjadi di Supreme Ocean Palace. Dia memasukkan sebagian besar detail termasuk Jasmine, statusnya di Illusory Demon Realm, fakta bahwa identitas nomor 1 di bawah surga telah lama terungkap ke Supreme Ocean Palace dan juga bagaimana rubah tua yang cerdik itu, Feng Hengkong, dengan mudah memanfaatkan kesempatan untuk mengumumkan pertunangannya dengan Feng Shuer di depan semua orang dan mengundang mereka ke upacara pertunangan. Tapi dia tidak mengemukakan fakta bahwa dia sudah tahu siapa yang membunuh Xiao Ying bertahun-tahun yang lalu. Tirai malam semakin dalam dan Xiao Lingqi menyeret Yun Che keluar dari halaman sendirian. Dia dengan lemah lembut menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang agak khawatir, "Che kecil, ada satu hal yang aku sembunyikan darimu selama ini. Sebenarnya, Feng Juechen telah tinggal di sini, selama 2 bulan terakhir." "Hah?" kata Yun Che dengan heran. 2 bulan yang lalu, beberapa orang menemukannya ketika mereka berada di luar kota. Pada saat itu, luka-lukanya sangat berat dan dia tampaknya hampir tidak bisa bertahan hidup, Jadi saya meminta kakak di bawah surga untuk membawanya ke rumah Xiao dan saya juga menginstruksikan mereka untuk tidak memberitahu Anda." Xiao Lingqi menjadi cemas, sambil terus berbicara, "Che kecil,
Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, tapi hanya saja kalian berdua, setiap kali kamu dan Fen Juechen bertemu, akan selalu ada bentrokan besar. Anda adalah C kecil saya, tetapi dia adalah orang yang menyelamatkan hidup saya. Aku tidak ingin satu hal pun terjadi pada kalian berdua, jadi. Jadi begitu. Yun Che berkata sambil sedikit menganggukkan kepalanya sebelum berkata, tidak heran aku terus mendeteksi jejak samar aura Fen Juechen setiap kali aku berkunjung selama 2 bulan terakhir. Selama 2 bulan terakhir, dia selalu di sini, memulihkan diri dari luka-lukanya. Setiap kali dia tahu kamu akan kembali, dia akan bersembunyi dan dia hanya akan kembali setelah kamu pergi. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, sama sepertimu, dia berkata bahwa dia akan pergi ke Supreme Ocean Palace untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis itu. Hanya saja dia pergi lebih awal darimu. Xiao Lingqi berkata sambil menatap Yun Che dengan cemas dan takut. Namun, dia menemukan bahwa Yun Che tidak terlihat sedikit pun marah. C kecil, aku telah menyembunyikan ini darimu selama ini, tetapi kamu tidak akan menyalahkanku. Kenapa aku menyalahkanmu? Yun Che bertanya. Kamu adalah bibi kecilku, dan siapa yang tahu lebih baik dariku orang seperti apa Xiao Lingqiku. Jika Anda bertemu dengan Fen Juechen yang terluka parah dan tidak melakukan apa yang Anda lakukan, saya akan benar-benar merasa itu aneh. Dari masa muda kita sampai sekarang, Anda telah menyembunyikan sangat sedikit hal dari saya, tetapi setiap kali Anda melakukannya, itu pasti demi saya. Kali ini tidak terkecuali. Kegelisahan di hati Xiao Lingqi benar-benar mencer dan senyum mengembang di wajahnya. Ketika dia pulih dari luka-lukanya di sini, akulah yang merawatnya. Kami bahkan menjadi saudara kandung dan saya mengenalinya sebagai kakak laki-laki saya. Dia bahkan berjanji untuk tidak mencoba membunuhmu lagi. Sebenarnya, kakak Fen sebenarnya bukan orang jahat, dia hanya terlalu kesepian. Yun Che berdiri di sana dengan takjub untuk beberapa saat, sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya. Tidak heran Fen Juechen tidak mengungkapkan niat membunuh apapun terhadapku ketika aku bertemu dengannya di Supreme Ocean Palace. Dia memang orang yang sangat kesepian. Itu juga alasan mengapa kebenciannya selalu begitu luar biasa menusuk tulang dan murni. Terutama ketika itu datang kepada saya. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa dia membenci saya sampai ke inti keberadaannya. Untuk dapat menyelesaikan dendam sebesar ini, Lingqi, saya berani mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat mencapai hal seperti itu. Baginya untuk bertemu dengan orang yang benar-benar peduli padanya sepertimu bukan hanya anugerah besar dan sumber kehangatan, itu juga keselamatannya. Suara Yun Che berangsur-angsur mengecil saat dia mengingat masa lalunya. Diri masa lalunya memang sangat mirip dengan Fen Juechen, tapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa hati yang dipenuhi kebencian Fen Juechen telah mencair dengan tenang. Xiao Lingqi telah menyelamatkannya dan dia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dalam kasus Yun Che, tunggu sebentar, kata Yun Che dengan kaget saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melebar ke piring saat dia berseru, kamu dan dia, kalian berdua menjadi saudara kandung. Itu benar. Reaksi Yun Che membuat Xiao Lingqi ketakutan saat dia dengan cemas menjawab, C kecil, kamu tidak setuju. Itu bukan bagian yang penting. Yun Che berkata dengan ekspresi mengerut, tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Mulai sekarang, saya akan bertekad untuk tidak memanggil Anda bibi kecil lagi dan saya hanya akan memanggil Anda Lingqi mulai sekarang. Jika tidak, bukankah aku akan menjadi juniornya? Itu tidak bisa ditoleransi. VTTT, Xiao Lingqi mengerucutkan bibirnya sambil terkikik, tidak apa-apa kan? Dengar, aku juga bibi kecil Xiao Yun dan nomor 7 di bawah surga kan? Tapi aku tetap memanggil kakak nomor 1 di bawah langit di bawah langit. Yun Che memukul dahinya. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Sebenarnya aku lebih suka kamu memanggilku Lingqi. Xiao Lingqi berkata sambil mencelupkan kepalanya yang mungil. Di bawah tirai malam, Yun Che masih bisa melihat pipinya yang bersalju diwarnai dengan rona merah yang sangat menggemaskan dan cantik. Tapi di depan ayah, kamu masih perlu memanggilku bibi kecil. Atau yang lain. Xiao Lingqi tidak tahu bagaimana melanjutkan setelah itu. Sebenarnya, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu juga. Yun Che tiba-tiba berseru. Yun Che berbicara dengan nada muram, aku sebenarnya sudah tahu identitas orang yang membunuh Paman Xiao Ying. Xiao Lingqi berseru saat kepalanya tersentak dan dia bertanya dengan suara mendesak, siapa itu? Kekuatan yang mendukung orang itu sangat besar dan dengan kekuatanku saat ini, aku masih tidak bisa menghadapi mereka. Jika saya memberitahu kakek sekarang, itu pasti akan membuatnya khawatir tanpa akhir, membuatnya cemas dan gelisah. Jadi aku tidak memberitahunya.
Namun, begitu saya memiliki kekuatan yang cukup, saya pasti akan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke sini, meninggalkannya untuk ditangani kakek. Dendam ini adalah sesuatu yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Ini adalah frustrasi terbesar di hatinya. Dia hanya akan bisa menyelesaikannya jika dia secara pribadi menanganinya. Xiao Lingqi mengangguk lembut di kepalanya. Ya, akan lebih baik untuk tidak memberi tahu ayah tentang ini sekarang. Selain itu, ada juga satu alasan lain, kata Yun Che sambil tersenyum tipis. Setelah itu, dia memasang ekspresi misterius saat dia berbicara dengan suara yang sangat lembut. Kakek melihat kami berdua tumbuh dewasa. Jadi jika aku tiba-tiba mengatakan bahwa aku ingin menikahimu, sangat mungkin dia akan memukuliku sampai mati. Kematian. Tapi jika kita menunggunya untuk melampiaskan rasa frustrasinya dan menyelesaikan semua penyesalannya, dia mungkin tidak akan begitu marah lagi. Ah, napas Xiao Lingqi tercekat di tenggorokannya, tetapi setelah itu dia berbicara dengan nada kesal. Kamu memiliki Xia Qing Yue, kamu memiliki istri permaisuri, kamu memiliki satu permaisuri iblis kecil di alam iblis ilusi, dan segera, kamu dan Putri Salju akan. Salah satu dari mereka setidaknya beberapa ribu kali lebih baik dariku. B. Bagaimana kamu bisa menemukan waktu untuk peduli padaku? Huff. Setelah dia mengendus sangat keras untuk mengekspresikan ketidakpuasannya, Xiao Lingqi berbalik dan lari agar Yun Che tidak melihat sorot mata indahnya. Yun Che tersenyum tipis sambil menatap punggung Xiao Lingqi sampai menghilang dari pandangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit malam berbintang di atas Floating Cloud City saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut, waktu benar-benar berlalu. Sudah 7 tahun sekarang. Pada saat ini, dia sangat tenang. Karena selama dia dilindungi oleh kekuatan besar Jasmine, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, takut pada apapun, atau skema tentang apapun. Tidak ada lagi yang bisa mengancam dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Bahkan 4 tempat suci harus menundukkan kepala mereka gemetar ketakutan di depannya. Sekarang dia mengingat kembali 7 tahun terakhir, dia menyadari bahwa sebagian besar hutang yang dia kumpulkan adalah hutang emosional. Peri kecil, aku pasti akan menemukanmu kali ini. Linger, saya akan datang ke benua Azure Cloud untuk menemukan Anda segera dan membawa Anda bersama saya sehingga saya dapat membayar Anda kembali dalam kehidupan ini untuk semua hal yang saya berutang kepada Anda di kehidupan kami sebelumnya. Cai, aku tahu kau pasti merindukanku di alam iblis ilusi. Setelah Suer dan saya menyelesaikan upacara pertunangan kami, saya akan membawa Suer, Yuer dan Lingqi bersama saya dan kembali kepada Anda. Dan King Yue, kemana kau menghilang? Setelah itu, dia akan tumbuh lebih kuat di bawah bimbingan Jasmine sampai pada titik di mana dia secara pribadi dapat membunuh Xuan Yuan Wentian dan melawan 4 tempat suci yang agung, meskipun itu akan menjadi fantasi murni bagi orang lain untuk tumbuh cukup kuat untuk bersaing dengan 10.000 tahun. Kekuatan lama yang merupakan 4 tempat suci yang agung dalam rentang waktu 24 tahun yang singkat, Yun Che yakin bahwa dengan fisiknya, garis keturunan, nadi yang dalam, dan seni yang dalam, yang semuanya jauh melebihi manusia normal, bersama dengan kekuatan Jasmine, bimbingan pribadi, 24 tahun itu sudah lebih dari cukup. Bahkan, dia mungkin bisa mencapai tujuan itu dalam 10 tahun. Begitu itu terjadi, dia akan menjadi keberadaan yang benar-benar tak tertandingi di benua langit yang mendalam dan begitu dia menyelesaikan semua dendamnya dan memenuhi semua keinginannya, tidak akan ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengancamnya lagi. Apakah itu benua langit yang mendalam, alam iblis ilusi, atau benua Azure Cloud yang akan dia kunjungi, dia akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan dan dia tidak perlu takut pada apapun atau siapapun. Selanjutnya, semua orang yang penting baginya akan aman di bawah perlindungannya sampai akhir hayat mereka. Alasan mengapa dia begitu putus asa mengejar kekuatan pada awalnya adalah untuk mencapai tujuan ini setelah semua. Namun, hanya 7 tahun yang singkat telah berlalu dan tujuan yang tampaknya membutuhkan kerja keras seumur hidup untuk dicapai sekarang adalah sesuatu yang hampir berada dalam genggamannya, orang bahkan bisa mengatakan bahwa itu praktis telah tercapai. Jasmine, dengan adanya kamu, aku tidak mungkin menghadapi bahaya lagi dalam hidup ini, jadi seharusnya tidak ada gejolak besar lagi, gumam Yun Che dengan suara melankolis yang tidak bisa dijelaskan. Apakah Anda suka bagaimana itu di masa lalu? Di mana Anda mungkin hanya memiliki separuh hidup Anda pada detik tertentu. Udara berdering dengan suara Jasmine yang masam dan pemarah. Tentu saja tidak, hanya saja, itu tidak terasa nyata bagiku sekarang. Apa yang harus saya lakukan mulai sekarang? Terus menjadi Master Istana dari Frozen Cloud Asgard, atau kembali ke Illusory Demon Realm untuk menjadi Demon Lord, atau,
Yunche bingung sebelum dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Jasmine, apakah kamu benar-benar tidak siap untuk biarkan kakek dan yang lainnya bertemu denganmu? Mereka sangat ingin tahu seperti apa penampilanmu. Huff. Jasmine mengendus dingin sebelum mengabaikannya sepenuhnya. Yunche tinggal di Floating Cloud City selama 3 hari dan dia kemudian tinggal di Blue Wind Imperial City selama 3 hari lagi. Setelah itu dia kembali ke Snow Region of Extreme Ice agar bisa mempercepat kesembuhannya. Selanjutnya, Xia Yuanba dan Feng Shui masing-masing telah pergi untuk kembali ke Suaka Raja Absolut dan Sekte Divine Phoenix. Yunche baru mengetahui bahwa seluruh sekte tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di konferensi pedang iblis setelah dia kembali ke Istana Abadi Awan Beku. Selain itu, mereka bukan satu-satunya yang tahu. Faktanya, seluruh benua langit yang mendalam sekarang tahu tentang apa yang terjadi di konferensi pedang iblis. Bahkan upacara pertunangan yang diadakan untuknya dan Putri Salju adalah sesuatu yang telah diumumkan ke seluruh Profound Sky Continent. Selanjutnya, pengumuman ini membawa bobot dan prestise yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di Profound Sky Continent. Hal ini menyebabkan bangsawan dari 7 bangsa dan kekuatan lainnya mengerahkan semua tenaga mereka untuk mempersiapkan acara dengan tergesa-gesa, terlepas dari apakah mereka menerima undangan atau tidak. Peristiwa ini menciptakan dampak yang begitu besar di benua langit yang mendalam sehingga secara praktis setara dengan alam iblis ilusi setelah pernikahannya yang akan datang dengan permaisuri iblis kecil telah diumumkan dan ini hanyalah upacara pertunangan pada saat itu. Namun, Yunche tidak sedikit pun terkejut ketika mendengar berita itu. Karena di dunia di mana kekuasaan adalah raja dan 4 tempat suci dianggap sebagai keberadaan yang tidak dapat diatasi, siapapun akan dapat memahami apa artinya jika sebuah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan 4 tempat suci muncul. Itu akan menjadi raja tanpa syarat di dunia ini. Eksistensi yang tidak bisa diremehkan atau tersinggung dengan cara apapun. Eksistensi yang harus disukai dan disukai setiap saat. Selain itu, kekuatan besar dan bangsawan dari 6 negara lainnya dan semua sekte besar di Divine Phoenix Nation sendiri secara historis di bawah jempol Divine Phoenix Sect juga. Jadi kali ini, mereka tidak akan membiarkan diri mereka menunjukkan tanda-tanda pengabaian. Selanjutnya, Sekte Divine Phoenix, yang juga dalam bahaya besar, pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka tidak akan menyisihkan tenaga atau biaya untuk membuat upacara pertunangan ini semegah mungkin sehingga mereka dapat membangun momentum untuk acara ini dan membuatnya lebih dikenal. Mereka ingin setiap orang yang tinggal di Profound Sky Continent mengetahuinya dengan kehadiran Guru Yunche. Mereka mendapat dukungan besar yang telah menakuti 4 tempat suci hingga keheningan total. Mereka tidak lagi perlu terus-menerus khawatir tentang apakah kematian Dewa Phoenix akan bocor ke dunia. Yunche pertama-tama memeriksa kekuatan mendalam dari para murid awan beku satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada efek samping negatif yang ditinggalkan oleh pil tuan. Setelah dia selesai dengan itu, dia mulai berkonsentrasi penuh pada pemulihannya. Di lingkungan Frozen Cloud Asgard, luka-lukanya, kekuatannya yang dalam dan darah Phoenix dan Golden Crow-nya pulih dengan cepat. Namun, Jasmine bisa tahu dengan sekali pandang bahwa dia belum bisa memasuki keadaan fokus yang sebenarnya. Omong kosong apa yang kamu pikirkan sekarang? Mungkinkah Anda takut seseorang akan tiba-tiba turun dari surga dan menyerang Anda? Kata Jasmine saat dia tiba-tiba muncul, menangkap Yunche tanpa sadar. Yunche membuka matanya dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Jasmine, kekuatanmu saat ini jauh melebihi kekuatan yang dimiliki tubuh jiwamu, kan? Jadi seharusnya kamu juga bisa dengan mudah menemukan di mana peri kecil saat ini, kan? Jasmine dengan tenang mengalihkan pandangannya dari Yunche saat dia berbicara dengan suara apatis. Aku mengatakan sebelumnya bahwa kekuatanku saat ini bahkan tidak 1/10 dari kekuatan penuhku. Aura energi mendalam Chu Yuechan terlalu lemah dan ada terlalu banyak makhluk hidup di benua langit yang mendalam. Mengingat keadaanku saat ini, aku tidak akan bisa membedakan auranya dari yang lain sehingga aku bisa menemukannya. Setidaknya, aku harus menunggu sampai aku memulihkan sekitar setengah dari kekuatanku. Petik 2. Oh, Yunche tidak melanjutkan lebih jauh, dia hanya memberikan gerutuan tanda setuju. Jasmine tidak membiarkan Yunche melihat sorot matanya, jadi dia juga tidak melihat perubahan yang terjadi di matanya. Yunche selalu ingat bahwa Jasmine pada awalnya mengatakan bahwa selama racun iblis dibersihkan dari tubuhnya, dia dapat dengan mudah mengetahui lokasi Chu Yuechan. Selanjutnya, dia sangat jelas mengacu pada kekuatan tubuh jiwanya saat itu. Tetapi setelah racun iblis dibersihkan, Jasmine, yang dapat menggunakan kekuatan tubuh jiwanya sesuka hati, mengatakan bahwa dia telah melebih-lebihkan kekuatannya begitu dia mencobanya dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan dapat melakukannya setelah tubuhnya dibentuk kembali.
Tapi sekarang setelah dia membentuk kembali tubuhnya, dia sekali lagi mengatakan bahwa dia membutuhkan setidaknya setengah dari kekuatannya untuk melakukannya. Dia tidak memanggilnya untuk ini, dia tidak berani. Sebaliknya, dia menggunakan tekad terbesar yang bisa dia kumpulkan untuk memaksa dirinya untuk percaya bahwa Jasmine benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Jika dia tidak memanggilnya untuk itu, dia masih bisa berjuang untuk mempertahankan harapan indah itu. Begitu dia memanggilnya, itu mungkin, mimpi itu akan benar-benar hancur. Sebagai orang yang paling memahami Yunche, bagaimana mungkin Jasmine tidak merasakan apa yang dipikirkan Yunche? Selama beberapa tahun terakhir, keinginan terbesar Yunche adalah menemukan Chu Yuechan. Tapi 7 hari penuh telah berlalu sejak Jasmine menyusun kembali tubuhnya dan selama 7 hari terakhir ini, Yunche tidak pernah mengambil inisiatif untuk memintanya menggunakan kekuatannya saat ini untuk menemukan Chu Yuechan. Demikian juga. Hati Jasmine terasa sangat berat dan perasaan yang berat ini membuatnya merasa sulit untuk bernafas. Dia mengambil napas kecil sebelum berbicara dengan suara santai, meskipun saya masih tidak dapat menemukan seseorang di antara miliaran makhluk hidup, saya masih dapat dengan mudah mengunci lokasi benua Azure Cloud. Jadi mungkin saja bagi saya untuk secara langsung menemukan tempat yang Anda kunjungi sebelumnya di bawah kekuatan sisa-sisa jiwa dewa jahat. Jika saya ingat dengan benar, itu adalah tempat yang disebut negara Subwake di benua Azure Cloud. Untuk lebih spesifiknya, itu adalah tempat di negara Subwake yang disebut Gunung Grenwake. Yunche mengangguk lemah. Jasmine telah mengingatnya dengan sempurna. Tempat yang dia kunjungi terakhir kali ketika dia dan Xia Qingyue memasuki pemandangan mimpi itu memang di bawah Gunung Grenwake di negara Subwake. Su Ling'er adalah putri dari Sekte Master dari Grenwake Sekte, Su Hengshan. Jasmine tidak menyelesaikan kalimatnya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan indera kuatnya yang tak tertandingi langsung menyebar saat itu menyelimuti dunia besar ini dengan kekuatan yang tidak akan bisa dipahami Yunche. 50.000 kilometer, beberapa ratus ribu kilometer, 500.000 kilometer, beberapa juta kilometer. Saat ini, dia akan mencari tahu lokasi benua Azure Cloud dan juga memberikan beberapa kenyamanan untuk Yunche. Kesadaran Jasmine menyapu lautan luas sebelum akhirnya bersentuhan dengan benua lain yang terletak di planet ini dan bukan alam iblis ilusi atau benua langit yang mendalam. Ketika sampai pada proporsi mereka, alam iblis ilusi lebih besar dari benua langit yang mendalam, sedangkan benua ini lebih kecil dari benua langit yang mendalam. Adapun hukum unsur, hukum alam dan hukum keteraturan, dia terutama mengingatnya karena mereka telah membangkitkan kecurigaannya terakhir kali dan mereka persis sama dengan hukum yang dia rasakan bertahun-tahun yang lalu. Benua Azure Cloud, jaraknya dari benua langit yang mendalam jauh melebihi harapan Jasmine. Juga tidak mengherankan bahwa hampir tidak ada catatan tentang benua Azure Cloud yang dapat ditemukan di benua langit yang mendalam. Jasmine tidak menarik akal sehatnya begitu dia menemukan lokasi benua Azure Cloud. Sebaliknya, dia memfokuskan perasaannya pada benua ini karena dia mengatakan bahwa dia ingin menemukan lokasi Gunung Grenwake di negara Subwake. Yunche selalu ingin pergi ke benua Azure Cloud dan Su Ling'er, yang seolah-olah dalam fantasi tampaknya masih hidup di dunia ini adalah satu-satunya alasan keinginannya. Waktu diam-diam mengalir. Yunche tidak bisa merasakan energi yang mendalam mengalir dari tubuh Jasmine dan dia tidak berani mengganggunya saat dia dalam keadaan sangat fokus. 15 menit berlalu dan mata Yunche tertuju pada Jasmine. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat tubuh Jasmine bergidik saat matanya terbuka. Di dalam pupil yang membesar itu, dia terkejut melihat kejutan yang dalam dan takut. Apa yang terjadi? Yunche bertanya dengan suara mendesak dan terkejut. Dia tidak salah, dia melihat dengan jelas keterkejutan dan ketakutan di mata Jasmine, tapi apa yang bisa membuat Jasmine merasa takut? Jasmine tetap diam untuk waktu yang lama, dada kecilnya naik turun dengan keras. Dia akhirnya menarik napas panjang setelah waktu yang lama berlalu sebelum berbicara dengan suara yang sangat muram. Yunche, kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa kamu telah mengakhiri hidupmu di Azure Cloud Continent dengan melompat dari tempat yang disebut Clouds Continent. Enclave, benar, ya. Yunche menjawab sambil menganggukkan kepalanya dengan bingung, mengapa kamu bertanya? Di mana, tebing ujung awan, ini berada di benua Azure Cloud. Suara Jasmine masih muram dan muram saat dia berbicara, apakah itu terletak di suatu tempat di timur laut benua? Bab 818. Ya. Clouds Enclave terletak di Pegunungan Mythical Abode di timur laut benua Azure Cloud. Pegunungan Mythical Abode terletak di perbatasan antara negara Subwake dan negara Langit Selatan. Subwake ada di utara dan Southern Sky ada di selatan. Yunche masih menyimpan ingatan yang jelas tentang hidupnya di benua Azure Cloud. Lagi pula, dia baru meninggalkan tempat itu 7 tahun yang lalu.
Jasmine, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba bertanya kepada saya tentang Clouds Enclave? Yun Che bertanya dengan alis berkerut. Selama bertahun-tahun, dia telah memberitahu Jasmine sedikit demi sedikit tentang apa yang telah terjadi padanya di benua Azure Cloud. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia telah dikejar oleh sekte besar yang tak terhitung jumlahnya di benua Azure Cloud ke Clouds Enclave. Karena dia tidak puas duduk di sana dan dibunuh, dia memaksa dirinya untuk menelan mutiara racun langit sebelum melompat dari tebing ujung awan menuju kematiannya. Dia tidak bingung mengapa Jasmine menyebut nama tebing ujung awan, karena dia telah memberitahu Jasmine sebelumnya bahwa tebing ujung awan adalah tebing tertinggi dan paling berbahaya di seluruh benua awan Azure. Perasaan Jasmine pasti telah menemukan tebing tertinggi di seluruh Azure Cloud Continent sehingga tiga kata Clouds Enclave secara alami akan muncul di pikiran. Tapi yang menarik perhatiannya adalah sorot mata Jasmine ketika mereka terbuka. Petik 2 titik. Aura yang dipancarkan tempat itu agak aneh, kata Jasmine dengan suara rendah. Aneh. Jasmine berbalik, alisnya yang berkerut tidak mengendur sedikit pun. Ceritakan secara detail semua yang kamu ketahui tentang Clouds Enclave. Yun Che mengunyahnya sebentar sebelum menjawab, tebing ujung awan adalah yang paling berbahaya dari 4 wilayah mematikan. Setelah Anda jatuh ke dalamnya, kematian Anda pasti. Setiap orang yang mencoba menjelajahi Clouds Enclave tidak hidup untuk menceritakan kisah itu, tidak peduli seberapa kuat individu itu. Jadi, Clouds Enclave juga dikenal sebagai kuburan dewa kematian. Ketenarannya diketahui oleh semua orang yang tinggal di benua Azure Cloud dan sangat sedikit orang yang mau mendekati daerah itu. Ketika saya dipaksa ke dalam situasi putus asa itu bertahun-tahun yang lalu, saya telah melarikan diri ke Clouds Enclave dengan tekad untuk mati. Itu juga untuk mengatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat seperti apa bagian bawah Clouds Enclave itu. Tidak ada yang pernah. Yun Che berkata sambil menganggukkan kepalanya menegaskan, ini juga mengapa Clouds Enclave dikenal sebagai makam dewa kematian. Menurut logika umum, begitu seseorang mencapai kaisar atau alam mendalam Tyrant, bahkan jika itu adalah jurang yang tak terduga, mereka masih harus dapat mendakinya dengan melakukan perjalanan menuruni sisi dinding tebing sampai mereka mencapai dasar. Selanjutnya, setelah Anda mencapai level seorang monark, Anda bisa langsung melompat ke bawah dan tidak ada kemungkinan Anda akan jatuh ke kematian Anda. Namun dalam sejarah benua Azure Cloud, banyak individu kuat telah berusaha untuk mencari tahu apa yang ada di dasar Clouds Enclave dan tidak ada kekurangan tahta atau tuan di antara para peserta ini. Tetapi saat mereka memulai ekspedisi mereka, tidak ada satupun yang kembali hidup-hidup. Setelah itu, sejak saat itu, tidak ada yang berani mencoba mencari kedalaman Clouds Enclave. Jasmine, apa yang salah? Yun Che bertanya sekali lagi. Jasmine tidak menjawabnya tetapi dia malah menanyakan pertanyaannya sendiri dengan suara rendah. Setelah kamu melompat dari tepi Clouds Enclave bertahun-tahun yang lalu, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Dengan kata lain, apakah Anda kebetulan melihat seperti apa bagian bawah Clouds Enclave pada saat itu? Meskipun tidak meninggalkan kesan apapun, Yun Che mencoba yang terbaik untuk mengingat sesuatu. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sama sekali. Saya kehilangan kesadaran saat saya jatuh dan mata saya tertutup bahkan sebelum saya kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun setelah itu, saya sekali lagi kembali ke benua langit yang mendalam. Jasmine kembali terdiam. Setelah itu, matanya bersinar dengan kecurigaan saat dia berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengunjungi tempat itu secara pribadi. Kamu ingin pergi ke Clouds Enclave? Yun Che bertanya dengan suara terkejut. Jasmine sudah membuat keputusan. Aura yang dipancarkan oleh tempat itu pasti tidak normal, jadi aku harus pergi dan melihatnya. Anda tidak perlu bertanya lagi kepada saya sekarang. Setelah saya mengunjungi tempat itu, saya secara alami akan kembali dan memberitahu Anda tentang hal itu. Bahkan sebelum Yun Che sempat menjawab, lampu merah menyala di depan matanya dan sosok Jasmine menghilang dari pandangannya. Angin sedingin es bertiup kencang di udara di atas daerah salju es ekstrim. Jasmine, yang terbungkus angin bersalju, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia awalnya tiba di planet ini, satu-satunya kesan yang diberikan padanya adalah bahwa itu adalah dunia yang sangat rendah dan rendah. Jika bukan karena fragmen ingatan dalam darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan yang menyatakan bahwa benih dewa jahat telah jatuh di planet ini, dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk mengunjungi tempat ini. Tapi tidak lama setelah dia tiba, racun iblis di tubuhnya beraksi dengan keras dan tubuh dan jiwanya hampir hancur. Saat itulah dia bertemu Yun Che. Setelah itu, saat dia menghabiskan lebih banyak waktu di dunia ini, dia mulai menyadari bahwa dunia ini jauh lebih sederhana daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh dewa jahat,
Itu berisi warisan dan warisan banyak dewa, mutiara racun langit dan cermin samsara, 2 dari harta karun mendalam surgawi, juga ada di planet ini, penguasa iblis pembantaian bulan, dan bahkan roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan disegel di dunia ini. Bahkan jika fakta lainnya diabaikan, 3 dari 7 harta karun mendalam surgawi telah ditemukan di planet ini. Fakta ini saja akan menyebabkan semua alam dewa tersandung dari keterkejutan yang mengguncang dunia ini. Lebih jauh lagi, ketika dia tiba-tiba terinspirasi untuk menyelidiki lebih jauh ke benua Azure Cloud, dia menemukan aura yang sangat aneh. Kejutan yang diberikan padanya tidak kurang dari kejutan yang dia alami ketika dia menyadari bahwa benua langit yang mendalam menyembunyikan iblis sejati primordial. Penguasa iblis pembantaian bulan. Jaraknya terlalu jauh, jadi sepertinya aku perlu mengeluarkan energi kali ini. Jasmine bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah saat sekelompok cahaya merah berkumpul di ujung jarinya sebelum dia mendorong jari itu ke depan. Cincin lembut memenuhi udara saat lampu merah yang melintas di langit membelah celah yang rapi dan rata di ruang angkasa. Jasmine berjalan ke celah ini saat ruang langsung berubah. Begitu dia muncul dari celah spasial, dia sudah berada di atas lautan biru gelap, yang berjarak 500.000 km dari Snowy Region of Extreme Ice. Jari Jasmine melintas ke depan lagi saat cahaya merah itu muncul sekali lagi dan celah spasial kedua muncul di hadapannya. Jasmine diam-diam memasukinya dan saat dia muncul lagi, dia sekali lagi melintasi 500.000 km. Dia membuat 3 celah spasial berturut-turut dengan cara ini. Setelah melintasi jarak yang tak terduga oleh para praktisi mendalam dari benua langit yang mendalam 7 kali, Jasmine tidak lagi melihat samudera biru di depannya. Sebaliknya, dia melihat pegunungan suram yang tampaknya meluas ke langit. Pegunungan itu sangat luas tetapi hanya ada sedikit profound beast dan hanya ada sedikit kehidupan di daerah itu. Jasmine tidak bisa melihat satupun sosok manusia meskipun dia melihat ke kejauhan. Mata Jasmine menyapu sekelilingnya sebelum dia melihat ke bawah dan bergumam dengan suara rendah, Clouds and Cliff. 2 gunung tertinggi di benua Azure Cloud ditemukan di pegunungan Mythical Abode. Kedua gunung ini sangat tinggi sehingga puncaknya mengintip ke awan dan menjulang tinggi ke langit. Tingginya kira-kira sama dan keduanya berdiri berdekatan satu sama lain di tengah pegunungan Mythical Abode. Tetapi hal yang paling aneh adalah bahwa satu sisi pegunungan ini sangat curam sementara sisi lain dari pegunungan ini praktis garis lurus, seolah-olah pisau telah memotong dinding gunung ini. Dari jauh, tampak seolah-olah satu gunung telah terbelah tepat di tengahnya oleh pedang surgawi, menjadi 2 gunung yang berbentuk aneh. Jurang di antara 2 gunung ini persisnya adalah kuburan dewa kematian yang menimbulkan ketakutan di hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari benua Azure Cloud saat mereka mendengar namanya. Begitu seseorang jatuh ke dalam, mereka sama saja sudah mati dan bahkan raja tidak dapat kembali dari jurang ini. Puncak dari 2 gunung mendekati celah jurang dan secara publik diakui sebagai yang paling berbahaya di seluruh Azure Cloud Continent Clouds and Cliff. Sisi selatan adalah tempat Yunche melompat dari bertahun-tahun yang lalu ketika dia terjebak dalam situasi tanpa harapan. Jarak antara 2 gunung yang berbentuk luar biasa ini jauh lebih sempit dari yang diperkirakan orang, jaraknya hanya sekitar 300 meter dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada posisi Jasmine saat ini berdiri, yang tepat di atas tebing itu sendiri, orang dapat melihat bahwa cahaya hanya menembus sekitar 600 meter ke dalam jurang tak terbatas itu. Seolah-olah ada sesuatu yang melahap cahaya, dan anehnya gelap. Energi iblis yang bahkan lebih padat, dan lebih abnormal daripada energi iblis yang ditemukan di sarang iblis pembantaian bulan. Mata Jasmine terfokus pada jurang di bawahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan melihat seperti apa sesuatu yang tidak normal bersembunyi di tempat ini. Setelah dia selesai berbicara, tubuh kecil dan mungil Jasmine turun ke bawah dalam garis lurus saat dia memasuki jurang di bawahnya, makam dewa kematian yang tak seorang pun dalam sejarah benua Azure Cloud pernah kembali dari hidup. Kecepatan Jasmine sangat cepat dan dalam sekejap mata, dia sudah turun lebih dari 3 kilometer. Lingkungannya menjadi gelap gulita dan langit biru yang bersinar terang di atasnya telah benar-benar menghilang dari pandangannya. Sebuah lampu merah berdenyut dari tubuh Jasmine, langsung memandikan sekelilingnya dalam cahaya merah. Di sampingnya ada dinding batu yang naik dengan cepat. Di bawahnya ada kegelapan yang sangat kosong dan sepertinya tidak ada habisnya. Saat dia turun dengan cepat, Jasmine secara bertahap menyadari bahwa dinding batu semakin abu-abu saat dia melakukan perjalanan ke bawah. 6.000 meter, 10.000 meter, 16.000 meter, 23.000 meter. Kedalaman jurang ini sangat mengejutkan. Tapi kedalaman ini tidak banyak untuk praktisi yang mendalam di atas alam mendalam langit, apalagi seseorang seperti Jasmine.
Jasmine turun lebih dalam dan lebih dalam tetapi lingkungan dan aura tempat ini tidak mengalami perubahan nyata. Jika ada praktisi mendalam lainnya yang mencoba untuk memperkecil jurang ini, mereka tidak akan dapat mendeteksi perbedaan antara tempat ini dan jurang yang lain. Tapi alis Jasmine mulai menyatu dengan erat, karena dia semakin dekat dan dekat dengan sumber aura aneh itu. 26.000 meter, 33.000 meter, 39.000 meter. Kecepatan Jasmine tiba-tiba melambat sebelum dia benar-benar berhenti. Dunia yang lebih dari 39.000 meter ke dalam jurang adalah dunia yang benar-benar gelap dan sunyi. Mata Jasmine berkilat dengan cahaya merah menyihir dan berwarna darah saat dia terus menatap dunia gelap gulita di bawahnya. Dia bisa merasakan bahwa hukum di ruang yang hanya 10 meter di bawahnya tiba-tiba mengalami perubahan besar. Meskipun hanya 10 meter, sepertinya ada dinding yang tidak terlihat. Hukum yang mengatur kedua ruang itu sama sekali berbeda, seolah-olah ada dua dunia yang tidak saling mengganggu sama sekali. Mungkinkah itu penghalang transparan? Hati Jasmine diliputi oleh kebingungan dan keraguan yang akut tetapi dia hanya ragu-ragu atas keraguannya untuk beberapa napas pendek sebelum melanjutkan keturunannya. Hanya saja dia tidak menemukan apapun yang menyerupai penghalang. Faktanya, dia bahkan tidak merasakan halangan atau halangan apapun saat dia turun. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang diatur oleh seperangkat hukum yang sama sekali berbeda. Tubuh Jasmine bergetar saat energi yin dingin yang padat dan sangat kuat menyerangnya dari semua sisi. Sehubungan dengan itu, tekanan berat menyerang pembuluh darahnya yang dalam. Tapi bukan itu saja, dia juga bisa menjadi daya tarik yang kuat yang mencoba menariknya ke bawah. Seolah-olah tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dengan ganas menempel padanya, mencoba menyeretnya ke dalam jurang yang mengerikan dan tak berdasar. Energi iblis. Hati Jasmine direbut oleh keterkejutan. Di daerah salju es ekstrim, dia sudah memastikan bahwa ada energi iblis yang sangat tidak biasa memancar dari tempat ini. Dia juga merasa bahwa itu sangat padat. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menyadari bahwa energi iblis ini jauh lebih kuat daripada yang dia rasakan sebelumnya. Meskipun levelnya tidak setinggi energi iblis di sarang iblis pembantaian bulan yang dilepaskan oleh Evil Infant's Well of Myriad Tribulation, itu masih sangat tinggi. Bahkan alam para dewa tempat dia berasal belum melihat tingkat energi iblis gelap setinggi ini. Selanjutnya, kepadatan energi ini jauh melebihi energi yang ditemukan di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Energi iblis di dalam sarang iblis pembantaian bulan tidak akan mempengaruhi Jasmine saat ini sedikit pun. Tetapi energi iblis di tempat ini menyebabkan Jasmine merasa bahwa kekuatannya yang dalam ditekan secara samar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa energi iblis yang begitu mengerikan ada di dunia dengan tingkat kekuatan dan hukum yang begitu rendah? Energi iblis yang ditemukan di sarang iblis pembantaian bulan adalah karena roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan, tetapi apa yang terjadi dengan tempat ini? Mungkinkah iblis sejati kuno disembunyikan di dasar jurang ini? Pada saat ini, Jasmine akhirnya mengerti mengapa tidak ada praktisi mendalam yang jatuh atau mencoba untuk menyelidiki kedalaman jurang ini yang kembali hidup-hidup. Energi iblis gelap yang mampu mempengaruhi orang-orang seperti Jasmine bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh para praktisi dunia ini. Bahkan jika itu adalah raja di tingkat Suanyuan Wentian yang jatuh di dalam tempat ini, semua energi mereka yang dalam akan langsung ditekan ke titik di mana mereka hampir tidak bisa melepaskannya. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan kekuatan penghancur besar yang datang dari bawah. Ini berarti bahwa begitu siapapun bersentuhan dengan dunia gelap ini di dasar jurang, mereka akan langsung tersedot ke dalam tanpa kesempatan untuk berjuang, apalagi melarikan diri. Setelah itu, mereka akan menjadi debu dalam kegelapan oleh energi iblis yang mengerikan ini. Bab 819. Mengingat tingkat hukum di dunia ini, energi kegelapan semacam ini seharusnya tidak ada. Jasmine berkata sambil mengangkat kepalanya. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa aura iblis gelap yang mengerikan tidak menghilang ke ruang yang 10 meter di atasnya. Seolah-olah ada sesuatu yang dengan aman membatasi dunia ini di bawah, tidak membiarkannya melarikan diri. Tetapi ketika Jasmine melintasi antara kedua dunia ini, dia tidak merasakan apapun atau kekuatan apapun yang mencoba menghalanginya. Ini adalah dua dunia yang jelas terhubung, tetapi mereka diatur oleh seperangkat hukum yang sama sekali berbeda dan mereka tidak saling mengganggu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dan benar-benar tak terduga, itu sangat tak terbayangkan bahkan Jasmine tidak dapat memahaminya. Kekuatan hisap yang menariknya dari bawah sangat kuat tetapi itu bukan pada titik di mana Jasmine tidak bisa menahannya. Setelah kejutan awal mereda, mata Jasmine berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengayunkan lengannya saat kekuatannya yang dalam melonjak dan energi yang dalam cukup kuat untuk meruntuhkan gunung dan mengaduk lautan meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap,
Penindasan yang diciptakan oleh aura iblis gelap menghilang sepenuhnya dan bahkan kekuatan penghancur yang datang dari jurang di bawahnya melemah ke titik di mana dia bisa mengabaikannya. Aku hanya ingin melihat hal-hal seperti apa yang bersembunyi di tempat ini. Jasmine tidak lagi waspada untuk turun lebih jauh, jadi dia benar-benar menggunakan gaya tarik yang datang dari bawah untuk turun dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Saat dia terus turun, kepadatan energi iblis gelap di sekitarnya terus tumbuh. Setelah dia turun sekitar 3.000 km, itu telah tumbuh hampir 2 kali lipat dari semula. Selanjutnya pada saat ini, arus udara yang datang dari bawah tiba-tiba mengalami sedikit perubahan. Indra dan pikiran Jasmine menajam saat dia segera melambat. Bang! Kaki Jasmine mendarat dengan keras di tanah yang sebenarnya, mendarat di dasar jurang yang tak seorang pun pernah berhasil mencapainya hidup-hidup. Pada saat ini, Jasmine telah mengelilingi tubuhnya dengan energi yang dalam dan dia tidak sengaja memperlambat untuk melunakkan pendaratannya. Tetapi setelah dia mendarat, tanah di bawah kakinya tidak menunjukkan retakan yang jelas. Itu sangat sulit. Selanjutnya, aura gelap, dingin dan menusuk tulang segera menyebar dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Sungguh lingkungan kegelapan yang murni. Jasmine bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekelilingnya. Lingkungan kegelapan murni seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa terbentuk bahkan dalam waktu puluhan ribu tahun. Jadi dunia aneh yang tersembunyi di dasar jurang ini pasti sudah ada sejak lama. Jasmine mengulurkan tangannya dan lampu merah yang muncul di atas telapak tangannya menerangi dunia yang gelap. Ruang di depannya sangat luas dan kosong, tanahnya rata dan rata. Dia tidak bisa melihat di mana itu meluas. Dinding gunung yang dia gunakan untuk memandu turunnya tidak lebih dari 60 meter di sebelah kanannya. Lebih jauh lagi, begitu dia mencapai tempat ini, dia melihat bahwa tembok gunung ini telah menjadi gelap gulita. Tanah dan bebatuan sesekali yang menjorok keluar dari tanah juga gelap gulita dan bahkan tidak ada sedikit pun perbedaan warna. Jasmine naik ke udara dan maju dengan kecepatan lambat saat dia menjelajahi dunia aneh yang seharusnya tidak ada ini. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, pemandangannya tetap sama, hanya ada kesuraman, kekosongan, kegelapan dan keheningan yang mematikan. Ini sepertinya dunia kematian. Selain kegelapan dan energi iblis yang sangat padat dan kaya, tidak ada yang lain. Jasmine akhirnya berhenti saat dia siap untuk menghentikan penjelajahannya di tempat ini. Namun, pada saat inilah tangisan teredam tiba-tiba terdengar di kejauhan. Oh, lolongan ini sepertinya datang dari sangat jauh, seolah-olah jaraknya 500 km. Tapi itu sangat berat sehingga menyebabkan telinga Jasmine berdengung pelan. Kepalanya tersentak saat dia melihat ke depan. Itu adalah lolongan, binatang buas. Ada makhluk hidup di tempat ini. Makhluk macam apa yang bisa hidup di dunia yang gelap seperti ini? Saat hatinya diliputi keterkejutan, Jasmine mengirim lampu merah di tangannya berkedip ke depan saat menembus ruang kosong di depannya. Meninggal dunia. Ruang di dunia gelap ini berputar dengan keras saat mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga tetapi keretakan tidak terbentuk di udara. Selanjutnya, ruang yang terdistorsi dengan cepat kembali normal setelah distorsi berakhir. Aku sebenarnya tidak bisa mengobrak-abrik ruang di tempat ini. Jasmine baru saja menyadari bahwa selain aura iblis gelap yang sangat padat di dunia ini, hukum ruang angkasa juga memiliki tingkat yang sangat tinggi. Jasmine naik ke udara sekali lagi saat dia menyerang ke arah sumber lolongan itu. Energi iblis kegelapan tidak banyak menghalangi aura Jasmine dan dalam sekejap mata, dia sudah menempuh jarak puluhan kilometer. Pada saat ini, raungan besar lainnya terdengar di dunia yang gelap ini. Kali ini, raungannya tidak terdengar terlalu jauh. Bahkan, Jasmine mendengarnya seolah-olah itu tepat di sebelah telinganya. Dia tiba-tiba berhenti ketika semua darah di tubuhnya bergejolak karena suara raungan itu. Dia fokus pada jalan di depannya, dan di bawah cahaya merah yang memancar dari tubuhnya, dia bisa melihat siluet hitam kabur bersembunyi di kegelapan di depannya. Siluet ini tingginya setidaknya puluhan meter dan jelas merupakan makhluk hidup seperti yang bisa dilihat Jasmine bergerak. Tapi yang membuat Jasmine khawatir bukanlah ukurannya yang besar, melainkan aura bahaya yang terpancar. Dia selalu berpikir bahwa bahkan jika semua keberadaan di dunia inferior ini menggabungkan kekuatan mereka, itu tetap tidak akan membuatnya merasa terancam. Tapi monster kegelapan raksasa di depannya, yang hanya bisa dilihat siluetnya, benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Hanya apa, benda ini? Jasmine ditinggalkan dalam keadaan sok yang tak terlukiskan tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dua cahaya hitam suram telah muncul di bagian atas bayangan raksasa. Yang mengejutkan Jasmine, cahaya hitam itu melesat ke arah tempat dia melayang. Cahaya merah yang memancar dari tubuhnya bisa dikatakan sangat mencolok di dunia kegelapan ini.
Raungan ledakan menyebabkan seluruh dunia gelap bergetar saat siluet hitam besar bergegas menuju Jasmine saat menggeram. Seolah-olah sebuah gunung meluncur ke arahnya dari atas. Perasaan tertekan yang berat menekan Jasmine dari atas dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan perasaan tertekan ini setelah datang ke dunia ini. Dia mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang untuk berkedip ke belakang, tetapi dia tidak bergerak terlalu jauh. Ledakan. Ledakan itu mengguncang langit dan permukaan yang gelap gulita retak gila-gilaan. Menggunakan lampu merah, Jasmine, yang sengaja mendekat, akhirnya bisa melihat penampakan sebenarnya dari bayangan raksasa ini. Tingginya 165 meter, kepalanya sangat lebar dan tampak seperti persilangan antara serigala dan beruang. Keempat tungkainya tebal dan kekar, dan kepala serta tubuhnya dipenuhi taring putih. Ujung tajam dari taring itu bersinar dengan cahaya neraka yang akan mengirimkan ketakutan mengalir melalui jiwa siapapun. Ekor hitam legam yang besar dan panjang melengkung di atas kepala, dan ujung ekornya berkilau dengan cahaya dingin yang sama seperti pedang. Jasmine. Tidak ada seorang pun di benua langit yang mendalam, benua Azure Cloud atau alam iblis ilusi yang pernah melihat atau mendengar tentang binatang raksasa di depan Jasmine. Tidak ada catatan yang dapat ditemukan di salah satu dari 3 benua. Itu adalah eksistensi yang sama sekali tidak diketahui, sebuah eksistensi yang melampaui semua pengetahuan umum. Tapi siluet raksasa yang mengerikan ini dengan keras membangkitkan citra yang diwarisi Jasmine dari ingatan Dewa Bintangnya. Sebuah nama keluar dari bibirnya di tengah kebingungan dan keterkejutannya. 9 taring iblis sunyi. Ini adalah makhluk yang telah hidup berdampingan dengan iblis di bagian utara dimensi kekacauan primal selama era kuno binatang iblis purba. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak lama setelah era iblis dan dewa berakhir karena masing-masing pemusnahan mereka, energi dimensi primal Chaos Utara secara bertahap berasimilasi dengan energi dimensi primal Chaos Selatan. Elemen kegelapan perlahan-lahan tumbuh semakin tipis dan ini menyebabkan binatang iblis gelap menuju kepunahan mereka kira-kira 50 hingga 60 ribu tahun kemudian. Binatang iblis ini belum muncul sejak saat itu. Namun, dunia kegelapan yang aneh ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang seperti penguasa iblis pembantaian bulan, binatang iblis yang seharusnya sudah lama punah selama era kuno. Cahaya merah yang bersinar dari tubuh Jasmine, yang dia gunakan untuk penerangan, terlalu mencolok di dunia ini. Jadi itu adalah rangsangan yang terlalu besar untuk binatang iblis yang terbiasa dengan kegelapan. Setelah dia benar-benar merindukannya, tubuh raksasanya menghantamnya sekali lagi, tubuhnya sangat besar tapi kecepatannya secepat kilat. Itu setidaknya jauh lebih cepat dari kecepatan maksimum yang bisa dicapai Yun Ce saat ini. Kekuatan dan tekanan gelap yang besar ini sudah cukup untuk menyebabkan bahkan individu terkuat di benua Azure Cloud menjadi lemas karena ketakutan. Mereka akan merasa sangat sulit bahkan untuk bergerak di bawah tekanan ini, apalagi melakukan perlawanan. Binatang iblis primordial, mengapa ada makhluk di tempat ini? Hati Jasmine dipenuhi dengan kejutan besar dan kebingungan saat tubuhnya berkedip sekali lagi, menyebabkan binatang kegelapan raksasa itu meleset lagi. Duor. Suara ledakan udara yang ditusuk terdengar dalam kegelapan. Semua taring putih di tubuh Nine Desolate Devil Fang tiba-tiba menonjol keluar dan berubah menjadi puluhan bilah tulang putih yang dengan gila-gilaan menusuk ke arah Jasmine. Ruang yang bahkan Jasmine tidak bisa robek langsung ditusuk penuh lubang. Ekspresi Jasmine menjadi muram saat cahaya merah yang terpancar dari tubuhnya semakin dalam. Dia meregangkan bayangan patah Dewa Bintang hingga batasnya saat bayangan merah yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara. Setelah tubuhnya berkedip ratusan kali, seberkas cahaya merah meledak keluar dari tubuhnya dan menembus lubang kecil di taringnya untuk menyerang pergelangan kaki 9 taring iblis Desolate. Ahwo! Semprotan kabut berdarah meledak dari kaki kanan 9 Desolate Devil Fang. 9 taring iblis Desolate sekarang benar-benar marah karena rasa sakit saat puluhan taring itu dengan gila-gilaan menyerang Jasmine seperti binatang buas yang mengamuk. Kekuatan yang dikandung oleh setiap taring sudah cukup untuk menghancurkan gunung raksasa. Ekor hitam pekat yang mengibas di belakangnya tiba-tiba terangkat pada saat ini. Segera, rasa bahaya yang gelap dan dingin datang dari atas dan Jasmine menyentakkan kepalanya ke atas. Dalam kegelapan, Jasmine melihat seberkas cahaya hitam yang lebarnya lebih dari 10 meter keluar dari ekor 9 Desolate Devil Fang. Itu kemudian berubah menjadi ratusan petir hitam yang meledak keluar. Ekspresi Jasmine menjadi gelap saat dia dengan cepat berbalik, mundur dari pancaran cahaya hitam dan taring itu secepat mungkin. Dalam sekejap, dia telah mundur hampir 10 km tetapi Nine Desolate Devil Fang sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Jebret! Seberkas petir hitam yang mengandung energi mengerikan menabrak tubuh Jasmine.
Wajah Jasmine sedikit memucat saat tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia terkena taring yang telah dilemparkan melalui kegelapan. Jasmine segera terlempar keluar seperti daun yang terperangkap dalam badai. Bang! Tubuh Jasmine menabrak dinding batu hitam pekat sebelum jatuh ke tanah. Dia berdiri dan melihat dadanya sendiri. Dia tidak mengalami luka apapun tetapi gaun peri merah berasap sekarang memiliki lubang seukuran mangkuk di dalamnya. Kamu benar-benar merusak gaun favoritku. Mata Jasmine bersinar dengan cahaya berdarah saat niat membunuh dan amarahnya meledak secara bersamaan. Dia telah menekan mereka selama ini, tetapi mereka menyala pada saat ini. Siluet hitam besar sekali lagi tiba di ruang di atas Jasmine saat setiap taring di tubuh 9 Desolate Devil Fang tumbuh hingga lebih dari 300 meter. Mereka jutaan kali lebih menakutkan daripada pedang manapun di dunia ini. Tapi kali ini, Jasmine tidak menghindar saat taring mengerikan itu bersiul di udara. Garis merah panjang memotong tengah dunia yang gelap ini dan tidak memudar untuk waktu yang lama. Garis merah menembus semua taring dari 9 taring iblis Desolate. Setelah keheningan sesaat, 49 taring yang berusaha untuk mengakhiri hidup Jasmine telah dipotong secara merata menjadi 2 oleh garis merah itu. Perubahan mimpi buruk ini menyebabkan Nine Desolate Devil Fang mengaum karena kaget dan takut. Tubuh Jasmine sudah menjadi hantu di belakang 9 taring iblis Desolate. Tangan mungil dan mungilnya terbungkus lampu merah sebelum dia tanpa ampun membenturkannya ke tengkuk leher 9 Desolate Devil Fang. Aku awalnya berencana untuk tidak membunuhmu, tapi kamu bersikeras cari mati. Saat suara dingin Jasmine yang menusuk tulang jatuh, tanda merah mulai muncul di tangan kecil Jasmine sebelum dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Nine Desolate Devil Fang, menyebabkannya terlihat seperti kaca pecah. Dalam sekejap mata, tanda merah telah menutupi tubuh dan 4 anggota badan dari Nine Desolate Devil Fang. Jasmine perlahan menarik telapak tangannya dan setelah sosoknya kabur di udara, dia sudah beberapa kilometer jauhnya. Darah iblis hitam pekat mulai memuntahkan dengan gila-gilaan dari tanda merah yang menutupi seluruh tubuh 9 Desolate Devil Fang dan dalam beberapa tarikan napas, hampir setengah dari darah iblis di tubuhnya telah menyembur keluar saat tubuh iblis raksasanya mulai meledak, bergoyang. Kemudian akhirnya jatuh ke tanah dengan ledakan. Begitu jatuh, ekor iblis dan keempat anggota tubuhnya terlepas dari tubuhnya. Sial! Jasmine mengintip ke udara di atasnya saat alisnya merajut erat. Untuk membunuh Nine Desolate Devil Fang, dia terpaksa menggunakan sebagian besar kekuatannya. Selain itu, menggunakan jumlah kekuatan ini datang dengan risiko terdeteksi. Jika ini adalah dunia independen seperti alam rahasia lembah surga atau lembah api petir gagak emas, dia tidak akan khawatir sama sekali. Dunia kegelapan yang terletak di dasar jurang ini jelas merupakan keberadaan yang independen namun juga terhubung dengan dunia luar. Jika tidak, dia tidak akan bisa merasakan keanehan yang ada di tempat ini dari benua langit yang jauh. Tingkat kekuatan tadi, seharusnya tidak cukup, kan? Jasmine bergumam pada dirinya sendiri saat alisnya mengendur. Wow! Tubuh 9 Desolate Devil Fang bergetar saat kekuatan hidupnya yang kuat memungkinkannya bertahan dari serangan Jasmine yang telah menghancurkan organ internalnya menjadi pasta lembek. Itu mengeluarkan ratapan keputusasaan yang dalam dan rendah. Pada saat ini, beberapa raungan yang semuanya membawa kekuatan yang sangat menindas terdengar di kegelapan yang jauh. Raungan terakhir dari 9 taring iblis Desolate tampaknya merupakan permohonan bantuan atau teriakan untuk memperingatkan yang lain. Karena dalam sekejap mata, raungan yang dalam dan berat, tangisan dan lolongan memenuhi udara, menyebabkan ruang gelap bergetar hebat. Ekspresi di mata Jasmine berubah total. Dalam rentang waktu kurang dari 10 tarikan napas, dia telah mendengar setidaknya puluhan lolongan dan tangisan yang berbeda. Lebih jauh lagi, ini jelas bukan lolongan dan tangisan dari binatang normal manapun karena semuanya membawa kekuatan mengerikan yang tiada taranya, dan sebagian besar aura ini tidak kalah dengan aura 9 taring iblis yang terpencil. Lebih jauh lagi, suara-suara itu semakin dekat dan semakin dekat karena jelas bahwa binatang-binatang buas ini mendekati tempat ini dengan kecepatan secepat mungkin. Jasmine sudah sangat terkejut menemukan satu binatang iblis primordial yang ada di dunia kegelapan yang aneh ini. Namun, lolongan yang bergema di kegelapan yang jauh dengan jelas dan mengejutkan memberitahunya bahwa taring iblis 9 Desolate bukanlah satu-satunya binatang iblis purba di tempat ini. Binatang iblis purba, yang seharusnya sudah benar-benar punah, sebenarnya ada di tempat ini berbondong-bondong. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kejutan di hati Jasmine sangat dalam dan tak terlukiskan. Dibandingkan dengan mengapa tempat ini berisi binatang iblis primordial yang sudah lama punah, apa yang benar-benar tidak bisa dia pahami adalah mengapa tempat seperti itu benar-benar ada di planet ini.
Karena ini adalah planet yang dewa jahat ciptakan sendiri, dan dia juga menggunakan planet ini untuk menyegel roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan dan penguasa iblis pembantaian bulan. Lebih jauh lagi, mengapa ada tempat seperti itu di dunia yang telah diciptakan oleh dewa? Sebagai pencipta planet ini, dewa jahat pasti tahu setiap detail tentangnya. Bahkan keberadaan atau perubahan terkecil dan paling tidak penting pun tidak akan luput dari perhatiannya, jadi dia pasti harus tahu tentang keberadaan dunia gelap ini. Mengesampingkan pertanyaan mengapa tempat ini ada sejak awal, mengapa dewa jahat tidak sepenuhnya menghancurkan dunia ini yang seharusnya tidak ada sebelum dia jatuh? Mungkinkah ini adalah sesuatu dari dewa jahat itu sendiri? Binatang iblis dari alam kekacauan primal seharusnya sudah lama punah, namun mereka ada dalam jumlah besar di tempat ini. Seolah-olah dia meramalkan bahwa binatang iblis akan punah, jadi dia dengan sengaja menciptakan dunia kegelapan ini agar dia bisa melestarikan mereka. Pikiran-pikiran ini secara alami muncul di benak Jasmine karena dia tidak bisa memikirkan alasan lain untuk menjelaskan keberadaan dunia yang berbahaya ini. Selain ini, dia segera menggelengkan kepalanya lagi dan dengan berat, itu tidak mungkin. Dewa jahat adalah dewa dan dia bahkan digolongkan sebagai salah satu dewa yang paling kuat. Bagaimana mungkin dia sengaja menciptakan dunia untuk iblis? SCREEE. Tangisan burung yang melengking menembus kegelapan saat bayangan hitam raksasa melintas di atas kepala Jasmine seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, tatapan Jasmine terkunci padanya. Burung kaca kutukan. Jasmine berkata dengan tangisan rendah karena ini juga binatang iblis purba yang muncul dalam ingatan dewa bintangnya. Bab 820. The Bane Glassbird adalah binatang iblis yang kuat yang hidup di lembah kabut iblis bencana selama era para dewa dan iblis. Itu memiliki tubuh seperti kaca yang sekuat baja, dan secepat kilat. Kepakan sayapnya bisa menyapu badai gelap, menelan segalanya dalam bencana neraka. Skri. The Bane Glassbird menarik sayapnya, tiba-tiba menyelam di langit seperti kilat. Kemanapun ia pergi, ruang gelap akan berputar menjadi pusaran air. Di bawah pancaran cahaya merah dari tubuh Jasmine, tubuh burung itu membiaskan cahaya prismatik. Namun, cahaya ini tidak indah dipandang mata dan malah menyerupai kilau sisik ular, membuat hati orang-orang merinding. Binatang iblis gelap ini tampaknya memiliki kesadaran teritorial yang akut. Terlepas dari apakah itu 9 Desolate Devil Fang dari sebelumnya atau Bane Glassbird saat ini, keduanya menyerang Jasmine saat mereka melihatnya. Kecepatan luar biasa Bane Glassbird sangat mengejutkan Jasmine. Ini mungkin bukan kecepatan tercepatnya, tapi masih melebihi kecepatan yang Jasmine mampu lakukan pada kondisi puncak. Untuk sesaat Jasmine tercengang, tornado gelap yang diciptakan oleh serangan Bane Glassbird telah mendekatinya. Cahaya merah yang telah ditarik Jasmine sebelumnya meledak sekali lagi. Tangannya yang kecil dan seputih salju meraih langsung ke dalam tornado yang gelap. Dengan gerakan menggenggam yang santai, itu langsung mengganggu ruang gelap yang merobek tornado. Pada saat itu, burung kaca Bane menggeser arah serangannya sedikit dan langsung bergegas menuju sisi Jasmine. Batu-batu yang hancur terbang ke udara saat menembus kawah raksasa yang dalam di jurang yang gelap. Dalam sekejap, Jasmine muncul di sebelah burung kaca Bane menggunakan bayangan patah dewa bintang. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih salah satu kakinya yang berwarna kuning kemerahan, membalikkan tubuhnya untuk melemparkan Bane Glassbird dengan kejam, yang beberapa ratus kali ukurannya sendiri, menjauh darinya. The Bane Glassbird memekik sedih saat dikirim terbang beberapa puluh kilometer jauhnya seperti bola meriam. Ketika tubuhnya jatuh, ia mengukir celah yang panjangnya lebih dari 100 meter ke tanah yang gelap gulita. Baru setelah itu Bane Glassbird akhirnya berhenti, sisik warna-warni di seluruh tubuhnya berangsur-angsur ternoda dengan darah merah. Skri. Tangisan Bane Glassbird menjadi garang dan buas. Ketika berdiri, seluruh tubuhnya meneteskan darah, dan sepasang sayapnya sedikit bergetar. Namun, aura tubuhnya tidak melemah dan malah tumbuh semakin mengerikan dan tirani. Skri. Skri. Saat Jasmine hendak melangkah maju dan memberikan pukulan mematikan pada Bane Glassbird, dua tangisan serupa yang memekakkan telinga bergema dari kegelapan di dekatnya. Sebenarnya ada dua lagi Bane Glassbird. Selain dari Bane Glassbird, ratusan aura gelap yang berbeda, namun tak tertandingi, mendekat dengan kecepatan ekstrim. Tujuan mereka jelas, mempertimbangkan keadaan Jasmine saat ini, berurusan dengan begitu banyak binatang iblis gelap pada saat yang sama hanyalah tugas yang mustahil. Setelah dia mundur selangkah, Jasmine mengerutkan alisnya dan tidak lagi ragu-ragu, melayang ke udara. Dia terbang ke atas secepat yang dia bisa, naik lebih dari 1000 meter sampai tubuhnya melintasi titik kritis antara dua dunia. Aura iblis gelap langsung menghilang tanpa jejak, dan elemen serta hukum dunia sekitarnya kembali normal. Jasmine berhenti,
dan melirik ke bawah untuk terakhir kalinya. Telapak tangannya mengiris ke depan dan merobek ruang, memungkinkannya untuk langsung naik lebih dari 30.000 meter dan kembali langsung ke puncak Clouds and Cliff. Setelah meninggalkan dunia gelap di dasar tebing, Jasmine tidak segera pergi. Dia berdiri di tepi Clouds and Cliff dan menatap kehampaan yang gelap dan berkabut di bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak ada yang akan menduga bahwa kedalaman jurang ini akan menyembunyikan dunia aneh yang seharusnya tidak ada. Bahkan Jasmine tidak akan menyangka jika dia tidak datang ke sini sendiri. Jika salah satu dari binatang iblis gelap melarikan diri dari jurang yang dalam ini, maka dunia ini pasti akan terjerumus ke dalam mimpi buruk yang dahsyat. Tidak akan ada yang bisa menentangnya. Bahkan jika para raja dari ketiga benua menggabungkan kekuatan mereka, memusnahkan bahkan satu binatang iblis akan menjadi mimpi yang bodoh. Tidak seorang pun dari praktisi yang mendalam di dunia ini yang tahu bahwa makhluk mengerikan seperti itu sebenarnya tersembunyi di dunia tempat mereka tinggal, dan ada begitu banyak dari mereka. Dengan meninggalnya dewa jahat, alasan dibalik keberadaan dunia yang gelap ini harus tetap menjadi misteri abadi, gumam Jasmine pada dirinya sendiri setelah merenung cukup lama. Divine Phoenix Empire, markas bulan hitam. Setelah kembali dari Supreme Ocean Palace, keadaan pikiran Ziji tidak bisa lagi kembali ke ketenangan semula. Konferensi pedang iblis yang telah mengumpulkan para ahli dari seluruh benua tidak memberi mereka rahasia alam mendalam ilahi seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, itu membuat 4 tempat suci yang agung, yang telah mendominasi benua langit yang mendalam selama 10.000 tahun, menyadari bahwa masih ada keberadaan di atas mereka yang begitu kuat, mereka hanya semut di mata mereka. Sebagai hasil dari tindakan keserakahan 4 tempat suci yang agung, hidup mereka sekarang berada di tangan orang lain. Ketika Ziji kembali ke markas bulan hitam, dia juga mengemban misi yang sangat penting terkait dengan istana laut tertinggi. Saat ini dia harus menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk upacara pertunangan Yunche dan Putri Salju yang akan berlangsung dalam 12 hari. Supreme Ocean Palace tidak pernah begitu serius dan cemas mempersiapkan hadiah ucapan selamat karena hidup mereka belum pernah ada di tangan orang lain sebelumnya. Lantai 7 markas bulan hitam senyap seperti biasanya. Hanya ocehan air yang mengalir yang bisa didengar, tetapi tidak hanya tidak mengganggu ketenangan ini, itu menambahkan sedikit keanggunan. Pada saat ini, tangisan kaget seorang gadis muda memecahkan keheningan ini. Ah, kamu, siapa kamu? Siapa yang berani masuk ke Black Moon Merchant Guild? Tangisan ini membuat Ziji mengerutkan kening. Orang biasa tidak bisa memasuki lantai 7 persekutuan pedagang bulan hitam. Dengan paksa membobolnya sama sulitnya dengan mencapai surga, dan tidak ada yang punya nyali untuk melakukannya. Namun, dari kepanikan dalam suara gadis muda itu, terlihat jelas bahwa seorang tamu terhormat belum datang. Seseorang telah dengan paksa menerobos masuk. Saat Ziji membalikkan tubuhnya, dia langsung bergerak beberapa meter dan tiba di tempat tangisan itu berasal. Sekilas, dia melihat 3 gadis muda yang biasanya memperhatikannya dengan cemas menghalangi jalan seorang gadis berpakaian merah. Segera setelah dia bisa melihat dengan jelas gadis itu, wajah Ziji yang awalnya tegas berubah, dan pupil matanya mengecil, seolah-olah mereka telah ditusuk oleh jarum saat mereka menyusut dengan kuat. Dia buru-buru berkata, King Chen, Huang Ke, Zizi, dia adalah tamu terhormat. Jangan tidak sopan, cepat dan minta maaf. Khawatir bahwa gadis berpakaian merah akan bergerak, dia sudah bergegas ke depan dan membungkuk, tubuhnya membungkuk dalam-dalam. Senior, 3 pelayan kecil ini belum pernah melihat penampilan senior membuat pelanggaran yang tidak bersalah sebagai hasilnya. Saya berharap senior yang telah dapat bermurah hati dan tidak mengambil perilaku mereka secara pribadi. King Chen, Huang Ke, dan Zizi langsung tercengang. Sebagai orang yang sangat menyadari identitas Ziji, mereka belum pernah melihatnya ketakutan atau membungkuk begitu dalam kepada siapapun bahkan ketika Sovereign dari Seas datang secara langsung. Memang, jika Sovereign dari Seas telah tiba, Ziji tidak akan cemas dan ketakutan ini. Namun, orang di depannya adalah Jasmine. Menangkap Jasmine dengan dingin bersuara. Dengan dorongan dari tangan kecilnya, gaun yang dihiasi dengan jumbai kristal merah, yang terlihat mewah tanpa kehilangan kelucuannya, melayang ke arah Ziji sambil dibungkus dengan cahaya merah. Ziji buru-buru mengangkat tangannya dan menerimanya dengan hati-hati. Ini dibeli dari cabang kota bulan baru di persekutuan pedagang bulan hitam 7 tahun lalu. Saat ini agak rusak, Anda punya waktu 3 hari untuk memperbaikinya sepenuhnya. Jasmine memerintahkan. Ini, Ziji memiliki ekspresi tercengang. Dia kemudian ingat bahwa Jasmine sepertinya memakainya ketika dia melihatnya di konferensi pedang iblis. Apakah ada masalah? Suara Jasmine berubah 30% lebih dingin.
Jantung Zizi berdetak kencang, dan dia buru-buru berkata, tidak satu pun. Karena itu berasal dari persekutuan pedagang bulan hitam kami secara alami akan bertanggung jawab sampai akhir. Itu yang terbaik, kata Jasmine dingin. Ingat, putri ini ingin itu diperbaiki. Putri ini tidak ingin Anda menemukan bagian lain yang terlihat persis sama. Putri ini hanya menginginkan bagian ini. Anda memiliki 3 hari. Dalam 3 hari, putri ini secara pribadi akan datang untuk mengambilnya. Jika tidak sepenuhnya diperbaiki, atau jika putri ini tidak puas dengan itu, maka putri ini akan menghancurkan markasmu ini. Setelah mengatakan itu, Jasmine dan langsung menghilang dari tempatnya. Zizi tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Zizi terengah-engah. Dengan tangan gemetar, dia menyeka keringat di dahinya. Setelah mengambil waktu yang sangat lama untuk menenangkan pikirannya, dia dengan tenang berkata, King Chen, Huang Ke, Zizi, cepat dan kirim transmisi suara ke pemimpin serikat dari 10 yang pertama, tidak, 30 cabang pertama. Suruh mereka secara pribadi membawa pengrajin terbaik di guild mereka, menggunakan kristal yang paling unggul untuk memberi daya pada bahtera terbaik mereka, dan segera menuju ke markas secepat mungkin. Tidak ada penundaan sesaat pun diperbolehkan, cepat. Ya, ketiga gadis muda itu tidak berani menyelidiki lebih jauh dan bergerak dengan tergesa-gesa. Jelas dari ekspresi Zizi bahwa ini adalah masalah serius yang menyangkut keberadaan Black Moon Merchant Guild. Setelah mengedarkan Great Way dari Buddha selama beberapa hari, Yun Che terbangun dari kesurupannya. Perasaan berat di seluruh tubuhnya sekali lagi sangat melemah. Bagian yang tidak aktif dari darah Phoenix dan darah Golden Crow juga memiliki jejak kebangkitan yang jelas. Yun Che membuka matanya dan melihat bahwa Jasmine berdiri di depannya. Kapan kamu kembali? Yun Che tanpa sadar bertanya. Baru saja, jawab Jasmine. Itu aneh. Anda mengenakan gaun peri berasap merah saat Anda pergi. Kenapa kamu berubah menjadi yang lain? Yun Che bertanya dengan curiga, menilai Jasmine dengan pandangan sekilas. Jasmine saat ini mengenakan gaun polkadot pendek berwarna merah cerah dengan pita kupu-kupu besar yang diikat ke belakang. Gadis adalah makhluk yang suka berganti pakaian, dan berganti pakaian adalah hal yang normal bagi gadis lain. Namun, itu adalah pemandangan yang sangat langka jika menyangkut Jasmine karena Jasmine selalu memiliki titik lemah untuk gaun peri berasap merah itu adalah gaun pertama yang dibeli Yun Che untuknya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Yun Che telah membelikan Jasmine banyak gaun di Profound Sky Continent dan Illusory Demon Realm. Mereka adalah bermacam-macam gaun putri, gaun cahaya bulan, gaun peri mengalir, gaun ekor Phoenix, gaun giok fajar, dan banyak lagi. Selain itu, mereka semua berwarna merah cerah, dan masing-masing dari mereka sangat mewah. Namun, 99% dari waktu, Jasmine mengenakan gaun peri berasap merah, dan perubahan pakaian sesekali hanya untuk melihat apakah dia terlihat bagus dalam sesuatu yang lain. Meskipun telah dipakai selama 7 tahun, dengan perlindungan energinya yang dalam, tidak pernah ada satupun noda atau setitik kerusakan pada gaun peri berasap merah. Selama dia mau, memakainya selama ratusan atau ribuan tahun tidak akan menjadi masalah. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa aku tidak suka berganti pakaian? Huff. Jasmine mendengus dingin dan memalingkan wajahnya, sepertinya dia terlalu malas untuk berurusan dengannya. Gaun merah yang dikenakan Jasmine agak pendek, dan dua betisnya yang kurus seperti batu giok benar-benar terbuka. Sepasang batu permata merah kecil di kulit gioknya berkilauan dengan cahaya yang mengalir, dan Yun Che nyaris tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia buru-buru menoleh ke samping, berdoa agar Jasmine tidak memperhatikan kemana dia melihat sebelumnya. Dia buru-buru mengubah topik dan bertanya, Jasmine, apa yang kamu temukan di benua Azure Cloud? Apa yang tersembunyi di dasar Clouds Enclave? Namun, Jasmine menjawab dengan sebuah pertanyaan kapan kamu akan siap untuk pergi ke benua Azure Cloud. Jika memungkinkan, Yun Che tidak ragu-ragu terlalu lama, dan menjawab, secepat mungkin adalah yang terbaik. Aku bahkan ingin pergi ke sana sekarang. Aku bahkan tidak tahu bagaimana penampilan Linger sekarang, gumam Yun Che pelan. Jika semuanya dari masa lalu benar-benar bukan ilusi, maka Linger yang sekarang seharusnya sudah berusia 16 tahun. Lalu bagaimana kamu akan sampai di sana? Menggunakan ark mendalam primordial, tentu saja. Tabut mendalam primordial. Jasmine meliriknya, lalu dengan santai berkata, apakah Anda tahu seberapa jauh benua Azure Cloud dan benua langit yang mendalam? Jarak antara benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi adalah sekitar 650.000 kilometer. Jasmine perlahan mengangkat dua jari. Jarak antara benua langit yang mendalam dan benua Azure Cloud adalah 7 kali lipat. 7 kali. Yun Che diam-diam terkejut. Lebih dari 4.500.000 kilometer.
Tidak heran jika benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi mengetahui keberadaan satu sama lain dan memiliki beberapa dendam sejarah. Namun, terlepas dari apakah itu benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi, tidak ada yang dapat menemukan catatan terperinci dari benua Azure Cloud. Bahkan jika ada, sangat sedikit yang ada, dan sebagian besar adalah rumor yang tidak jelas. Kenyataannya, meskipun mereka ada di dunia yang sama, sebenarnya ada jarak sekitar 5 juta kilometer di antara mereka. Meskipun 5 juta kilometer dari daratan kontinental adalah jarak yang sangat jauh, mencapai sisi lain hanya masalah waktu. Namun, melakukan perjalanan lebih dari 5 juta kilometer melintasi lautan, hampir tidak mungkin bagi manusia untuk melintasinya hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Jasmine menyilangkan tangannya di depan dadanya dan dengan lembut berkata, dengan sisa energi primordial Profound Arc, perjalanan bola-balik antara Profound Sky Continent dan Illusory Demon Realm puluhan kali akan mungkin. Namun, pergi ke Azure Cloud Continent hanya bisa dilakukan sekali. Jika kamu terlalu banyak mengkonsumsi energi primordial Profound Arc sebelum itu, aku khawatir, setelah mencapai Azure Cloud Continent, kamu bahkan tidak perlu berpikir untuk kembali. Dengan kata lain, akan lebih baik untuk tidak menggunakan arc mendalam primordial, kata Yunche lemah. Lalu dia menatap Jasmine dengan ekspresi hormat. Jasmine, hehe, aku bisa membawamu ke sana. Ekspresi Jasmine menjadi tegas. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal. Hah, apa itu? Alis ramping Jasmine sedikit miring. Dunia gelap di bawah Clouds Enclave tidak diragukan lagi merupakan kekhawatiran terbesar di hatinya yang tidak bisa dihilangkan. Ketika kamu berada di benua Azure Cloud, terlepas dari apakah itu terjadi cepat atau lambat, kamu tidak diizinkan untuk mendekati Clouds Enclave lagi. Bahkan jika kekuatanmu menjadi 100 kali lebih kuat dari saat ini dan pada akhirnya mampu menyapu seluruh benua, dengan mudah memungkinkanmu untuk mengalahkan seseorang seperti Xuan Yuan Wentian, kamu tidak boleh mencoba untuk menyelidiki bagian bawah Clouds Enclave. Yunche adalah seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak pernah takut akan bahaya yang tidak diketahui. Jasmine sangat menyadari hal itu. Dengan kecepatan pertumbuhan Yunche, hari di mana dia menjadi tak terkalahkan di dunia ini pasti akan datang. Ketika dia tidak lagi memiliki musuh, karena penasaran, bosan, dan percaya diri, dia akan mencoba menyelidiki apa yang ada di bawah Clouds Enclave. Itu sama saja dengan mengiring dirinya sendiri ke neraka yang gelap di mana dia tidak akan pernah kembali. Kekuatan penyerapan gelap di sana akan mencegahnya untuk melarikan diri, dan aura iblis gelap akan membuatnya menjadi abu. Binatang iblis manapun akan dengan mudah mencabik-cabiknya. Jasmine perlu memotong angan-angannya sejak awal.